yang naik sebesar 149,9 US dollar Amerika. Perkenalkan, nama aku Fatia Muhammad. Aku Arbangnya Herul Umam. Aku Ariko Rizky dan Rifai. Aku Putri Aprilia Sari. Jadi materi pertama yang akan saya bahas yaitu terkait dengan fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, apa sih nilai tukar itu? Jadi nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara jika dibandingkan dengan mata uang negara lain. Secara keseluruhan, meskipun ada tekanan dari faktor eksternal, langkah strategis domestik seperti pengelolaan suku bunga dan inflasi berhasil mendukung potensi penguatan rupiah ke depannya. Nah, apa sih dampak dari fluktuasi nilai tukar? Pertama, jika rupiah melemah, maka harga barang impor akan naik. Jadi, barang seperti elektronik atau bahan bakar itu akan menjadi lebih mahal. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran. Mungkin banyak yang nggak tahu nih, apa sih neraca pembayaran? Neraca pembayaran merupakan suatu transaksi statistik di mana pendapatan satu negara diukur dari perdagangan internasional, baik dalam bentuk ekspor maupun impor. Pendapatan dari neraca perdagangan tersebut dinamakan neraca pembayaran. Dan neraca pembayaran juga terdapat surplus maupun defisit. Hal ini diukur dari seberapa banyak pendapatan yang diterima dari perdagangan dan seberapa banyak pengeluaran yang dikeluarkan untuk membeli barang dari luar negeri. Sehingga neraca pembayaran juga dapat diartikan sebagai seberapa besar pendapatan atau pemasukan suatu negara tersebut dari perdagangan internasional baik dalam bentuk ekspor maupun impor. Ini saya akan menjelaskan tentang analisis dari neraca pembayaran Indonesia, di mana neraca pembayaran Indonesia itu dihitung melalui kebijakan moneter yang dilalui oleh Bank Indonesia. Nah, ada beberapa tahapan penghitungan neraca pembayaran dari triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, maupun triwulan 4. Triwulan pertama, yaitu triwulan 1, neraca pembayaran Indonesia itu mengalami defisit. Nah, defisit transaksi ini sebesar 6,0 miliar US dollar. Dan defisit transaksi berjalan meningkat menjadi 2,2 miliar US dollar sebesar 0,6% dari PDB, didorong oleh penurunan ekspor non-migas. Dan transaksi modal finansial mencatat defisit sebesar 2,3 miliar US dollar, terutama akibat aliran keluar modal asing. Pada triwulan 2, neraca pembayaran Indonesia mengalami penurunan defisit sebesar 0,6 miliar US dollar, sehingga ini mengalami surplus, dan transaksi berjalan tetap ada pada angka defisit di angka 3,0 miliar US dollar. Namun surplus neraca perdagangan tetap stabil, dan transaksi modal mengalami pencapaian di angka 2,7 miliar US dollar dengan didorong aliran investasi maupun portofolio dari negara asing. Kebijakan pertama yang bisa kita ambil untuk menanggulangi fluktuasi pasar dan nilai tukar, yang pertama tuh ada, kita mengadopsi sebuah teknologi yang biasa digunakan untuk perdagangan internasional. Teknologi itu bernama CEMDAN MLSTEM. Jadi teknologi itu yang dapat mendeteksi fluktuasi nilai pasar antara negara satu dengan negara lainnya. Dan teknologi tersebut juga bisa membuat kita lebih perhatian lagi terhadap nilai tukar kita terhadap negara lain yang melakukan perdagangan. Yang kedua, kita bisa menggunakan strategi hedging yang akurat. Nah, caranya itu kita mengambil cara yang pertama, yaitu menggunakan teknologi CEMDAM MLSTEM, lalu kita padukan dengan cara keuangan, yaitu diservatif. Nah, itu digunakan untuk kita supaya lebih optimal dalam memahami nilai tukar kita seperti apa di perdagangan kita. Nah, itulah dua cara tadi, dua cara tadi yang bisa digunakan untuk mengatasi neraca perdagangan dan kurs. Bagaimana teknologi mampu menghadirkan solusi untuk tantangan terbesar dalam nilai tukar. Pada pendekatan baru berbasis CEMDAN yang dikombinasikan dengan MLSTM, inovasi ini menandai kemajuan signifikan dalam menangani data waktu keuangan yang bersifat non-linear dan non-stasioner, dua karakteristik utama data nilai tukar. Tampaknya metode ini meningkatkan akurasi prediksi dan relevan untuk diterapkan dalam berbagai sektor yang bergantung pada analisis data
tetap volatil. Pada implikasi dari segi ekonomi dan bisnis, fluktuasi nilai tukar adalah salah satu tantangan terbesar dalam perdagangan internasional. Metode ini tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tapi juga menjadi fondasi untuk analisis keuangan di masa depan.